Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi tentang muamalah dalam Islam. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dari per anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ira Eriska, NIM 097. Saya Muhammad Fadlan, NIM 102. Saya Reza Ramadhani, NIM 083. Saya Muhammad Atta Rizaki Saputra, NIM 143. Ya, saya Ksatra Dananjaya, NIM 029. Saya Nurina Ahmadzani, NIM 128. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fadlan. Kepada Muhammad Fadlan, kami persilahkan. Ya, makasih untuk Mbak Ira. Baiklah. Untuk mengetahui sebelum melanjut ke materi, adakah kita memahami dulu apa itu muamalah? Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi, dan lain-lainnya. Dilihat dari objek hukumnya, fikih muamalah terjadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti toharoh, sholat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah, dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan dengan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan hubungan manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Kepentingan seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa, dan lain-lain. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi jadi dua, yaitu yang pertama al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah antara lain sebagai berikut, yaitu ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadoratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain sebagai berikut, yaitu jual beli atau al-bai al-tijarah, jadai atau al-raham, jaminan dan tanggungan atau kafalan dan doman, pemindahan hutang atau hiwalah, jatuh bangkrut atau taflis, perseroan atau perkongsian atau al-sirqah, serta masalah-masalah seperti bunga, bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Ramadhani. Prinsip-prinsip fikih muamalah dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda. Fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah
Semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Yang kedua, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah. Selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara itu diperbolehkan. Yang ketiga, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab ialah al-bai, yang secara etimologi adalah yang berarti saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasarruf dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Menurut 4 ulama mazhab, pengertian jual beli adalah yang pertama, mazhab Hanafiyah. Jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan dua mata uang dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas. Sedangkan dalam arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Harta mencakup zat atau uang. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Jual beli dalam arti umum adalah akad muawadah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan untuk menikmati kesenjangan. Sedangkan dalam artian khusus, jual beli adalah akad muawadah atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Bersifat mengalahkan salah satu imbalannya, bukan emas dan bukan perak. Objeknya jelas dan bukan uang, utang. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Jual beli menurut syariah ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Yang keempat, mazhab Hanabilah. Jual beli menurut syariah adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang. Hukum jual beli. Jual beli itu diperbolehkan oleh Allah. Dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan dan jual beli haruslah dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak. Apabila dalam jual beli tidak ada kesesuaian harga, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad atau kesepakatan jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. Rukun jual beli. Yang pertama, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah. Yang keempat, serah terima atau ijab kabul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atta Zaki. Syarat-syarat jual beli. Syarat inikat. Syarat inikat yaitu syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syara. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Hanafiyah mengungkapkan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu syarat yang berkaitan dengan akad, tempat terjadinya akad, dan objek yang diakadkan. Yang pertama, syarat akid ialah harus berakal atau mumaiz, dan harus berbilang atau lebih dari satu orang. Yang kedua, syarat akad yang sah ialah qabul harus sesuai dengan ijab, artinya pembeli menerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila tidak sesuai akad jual beli dianggap tidak sah. Yang ketiga, syarat tempat terjadinya akad haruslah berada pada satu majelis. Jika berada pada majelis yang berbeda, maka akad jual beli tidak sah. Yang terakhir adalah syarat objek yang diakadkan, yaitu haruslah maujud atau ada. Barang yang diakadkan haruslah barang yang dikuasai secara langsung, boleh dimanfaatnya menurut syariat. Barang yang diakadkan haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilaksanakan. Syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
Syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari yang pertama, ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam, maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli dilakukan dengan cara angsuran. Yang kedua, adanya pemaksaan dalam kesepakatan akad jual beli. Yang ketiga, adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Yang keempat, ketidakjelasan atau gharar dalam sifat barang maupun bentuknya. Yang kelima, adanya kemudaratan dalam penyerahan barang yang diakadkan. Yang keenam, adalah adanya syarat yang merusak, yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dan syarat tersebut tidak ada dalam syara maupun ada kebiasaan setempat. Syarat khusus sahnya jual beli ialah barang harus diterima saat akad berlangsung. Mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah murabahah, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Syarat nafas. Syarat nafas adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung. Ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya, bukan hak milik orang lain. Yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Dilihat dari segi syarat nafas, jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli nafas dan jual beli mauquf. Jual beli nafas adalah jual beli yang rukunnya, syarat inikatnya dan syarat nafasnya terpenuhi. Sedangkan jual beli mauquf atau ditangguhkan adalah jual beli yang rukunnya dan syarat inikatnya terpenuhi tetapi syarat nafasnya tidak terpenuhi. Syarat luzum. Syarat luzum yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah, yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis khiyar yang memperbolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hidayah Rizka. Baik. Ira kemut. Maaf. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang macam-macam jual beli. Ditinjau dari segi bendanya, macam-macam jual beli terbagi menjadi 6. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya itu jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli, seperti kalau kita di pasar gitu kan. Yang kedua itu jual beli salam, atau bisa disebut juga dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Ini maksudnya seperti all shop gitu kan. Ketiga itu jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Ini contohnya seperti misal tuh kalau ada orang lagi nawar-nawar misal tanah itu kan nggak kelihatan tuh. Nah, mungkin bisa jadi tuh. Yang kedua itu ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua dengan perantara. Misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad dan ini dibolehkan menurut syarat. Yang ketiga, jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya, seseorang mengambil mie instan yang sudah tertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli. Namun, sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya. Next. Ditinjau dari segi hukumnya,
Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah itu tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas tadi. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu sahih dan batil. Sahih itu artinya jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua itu adalah batil. Batil itu adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dan tidak diperkenankan oleh syarat. Misalnya, jual beli atas barang yang tidak ada, bai al-ma'dum. Jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis seperti babi, bangkai, dan hamar. Adapun jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli ketika panggilan azan. Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli untuk kejahatan. Allah melarang kita untuk menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamar karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. Yang ketiga, jual beli gharar. Jual beli gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahannya di kemudian hari dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli ataupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Yang keempat, perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan. Untuk itu, Islam sangat menuntut sesuatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan, yaitu ghisyah, yang artinya menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai ghisyah adalah pencampuran barang-barang jelek ke dalam barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari sesuatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek. Next. Yang ketiga, member card. Pengertian member card. Member card atau dalam bahasa Arabnya bitaku katut takfid adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Kartu diskon biasanya diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang nantinya akan menjadi toko-toko atau perusahaan yang mau memberikan kartu diskon. Bisa pula kartu diskon diterbitkan oleh perusahaan atau toko yang akan memberikan diskon itu sendiri. Di antaranya tujuan itu untuk menarik pelanggan supaya setia berlangganan kebutuhan di tempat mereka, walaupun perusahaan mendapat untung sedikit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang atau untuk berbagai keperluan. Dan kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat, rumah, kantor, dan sebagainya. Menurut riset pemasaran dan konsumen dalam buku panduan riset dan kajian, kepuasan, perilaku pembelian, gaya hidup, loyalitas, dan persepsi resiko dikatakan bahwa kartu member atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari fashion, department store, supermarket, restoran, hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan. Salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena dinilai efektif. Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian barang ataupun penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, maka poin yang dapat pada kartu akan bertambah. Setelah poin terkumpul dalam jumlah tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas khusus lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alam Neurin. Alam.
B. Jenis dan macam member card. Member card memiliki dua jenis kartu yaitu kartu anggota yang didapatkan secara gratis dan kartu anggota yang diperoleh dengan cara membayar uang iuran keanggotaan atau uang pendaftaran anggota. Untuk mendapatkan kartu anggota secara gratis, biasanya konsumen akan dimintai data pribadi seperti KTP, SIM, atau kartu identitas lainnya untuk mengisi data keanggotaan. Biasanya yang menawarkan kartu anggota secara gratis adalah pusat-pusat perbelanjaan, supermarket, ataupun hotel. Sedangkan untuk kartu anggota yang mengharuskan memberikan uang iuran, pendaftaran teknis pendaftarannya sama hanya saja biasanya ada jeda waktu menunggu pembuatan kartu yang sudah terisi identitas konsumen yang memegang kartu anggota tersebut. Kartu anggota seperti ini kebanyakan ditawarkan oleh lain-lain merek fashion, tempat fitness ataupun tempat hiburan seperti waterpark. Untuk macam kartu anggota ada beberapa macam yaitu 1. Special member card yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja. Penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Yang kedua, common member card yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak. Penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. C. Member card menurut ulama. Ada beberapa perbedaan dalam memandang member card di kalangan para ulama. 30 terutama di kalangan ulama kontemporer ada beberapa yang membolehkan dengan beberapa syarat dan ada yang tidak memperbolehkan dengan beberapa alasan yang mereka kemukakan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa ulama kontemporer menyatakan keharamannya berdasarkan Al-Majma' al-Fiqh di Rabithah Al-Alam Al-Islami pada daurahnya yang ke-18 yang bertempat di Mekah pada tanggal 10-14 Rabiul Awal 1427 Hijriah atau 8-12 April 2006 Masehi, dan Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa nomor 12.429 dan nomor 19.114. Mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut. Alasan pertama adalah member card mengandung gharar, karena anggota sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan. Padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterimanya. Mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri. Bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan gharar yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Satrio Dananjaya. Mic-nya itu kamu. Oke, alasan kedua, di dalam member card terdapat unsur spekulatif. Karena anggota yang dapat membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus-menerus, mungkin dia akan beruntung. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam. Lalu alasan yang ketiga, karena member card ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain, karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam member card ini hanya sekedar iming-iming dan jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang didiskon ternyata dinaikkan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Alasan yang keempat yaitu member card ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran khususnya antara anggota dengan pihak penyediaan barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan diskon sebagaimana dan yang dijanjikan oleh
pihak yang mengeluarkan member card. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan penggunaan member card ini dengan beberapa alasan, yaitu pertama, alasannya pada dasarnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Kedua, alasannya bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota member card. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja. Lalu yang ketiga, alasannya adalah garar di dalam member card bukanlah garar yang diharamkan syariah karena dikategorikan garar yang sedikit. Sedangkan garar yang diharamkan adalah garar di mana suatu transaksi antara kedua belah pihak terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain. Lalu yang keempat, alasannya adalah member card yang diberikan secara cuma-cuma boleh digunakan dalam transaksi karena hukumnya hibah walaupun mendapatkan beberapa fasilitas karena hukumnya hibah jadi diperbolehkan. Ya. Ya ini Mic-nya. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Cantumkan nama dan NIM. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.